يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم biniyatil qabul al-wusul tamami kulli sulam ma'mul wa khairisyan tafi'atan di kulli syarrin jalibatan di kulli khairin lana wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddatina khususan ila sahibi rawa'il bayan tafsiru ayatil ahkam Muhammad Ali As-Sabuni wa li kulli niyatin salihah wa ziyadatin fi syarafi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu alal basyirin nadhir wassirajil munir Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi mahallahu bihi dhulumatil jahli wal kufr wa azala mu'alimal wathaniyati wad dhalal wa a'la bihi manarat tauhid wal iman wa ala alihi wa ashabihi syumusil ilmi wal urfan wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabal fadilah wal karamah, orang tua kami, para sepuh bini sepuh, para alim, para ulama, pengurus masjid Nurul Iman Sri Kayangan yang dirahmati Allah, Bapak Ibu sekalian, jamaah taklim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari terakhir tahun 1443 Hijriah. Besok insya Allah kita sudah masuk tahun baru. Mudah-mudahan apa yang telah kita lalui, kalau ada baiknya mudah-mudahan diterima oleh Allah. Kalau ada buruknya mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Kayak doanya orang meninggal tuh. In kana muhsinan fazid bi ihsanihi wa in kana musiatan fatajawaz an sayyi'atih. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hari ini masuk ke surat Al-Fatihah yang sesungguhnya. Kalau kemarin ta'awud, kemudian bismillah sudah kita lalui. Kenapa Imam Ali As-Sabuni memisahkan antara ta'awud, basmalah dengan fatihahnya? Karena bismillah sebagaimana kita ketahui ada berbagai pendapat. Ada yang memasukkannya dalam salah satu 7 ayat Al-Fatihah, ada yang tidak. Karenanya beliau memisahkan. Tapi beliau tidak masuk dalam kategori yang berpendapat. Beliau termasuk makmum saja. Makmum ke pendapat-pendapat yang ada.
Bismillahirrahmanirrahim. At-tahlilul lafzi, uraian makna secara lafaz agar kita tahu setiap Fatihah yang kita baca bagaimana cara maknainya. Mudah-mudahan kalau sholat akan jauh lebih khusyuk ketika kita tahu maknanya. Fatihah ada 7 ayat yang disepakati. As-sab'ul mathal. Alhamdulillahi, makna lafaz alhamdulillah spesial ini, sehingga Asy-Syafi'i menjadikan ia sebagai salah satu rukun khutbah yang lafadznya tidak boleh diganti, tidak boleh meninggalkan lafadz ini. Alhamdu, lafadz alhamdu maknanya ia adalah as-sana'u, pujian, bil jamili, dengan penuh keindahan. Orang Arab kalau memuji seseorang dengan lafadz alhamdu atau hamd atau nahmaduhu atau lafadz-lafadz yang jenis yang memuat 3 huruf tadi, ha mem dal. Ha mem dal. Itu berarti dia memuji dengan penuh keindahan pujiannya. Pujian apa? Ala jihadit ta'zimi, karena memuliakan. Wat tabjili. Jadi karena memuliakan, bukan karena ada orientasi lain. Ada orang memuji karena ada orientasi lain. Tapi kalau sudah menggunakan lafadznya dengan lafadz hamdun itu tadi, maka pujian tanpa syarat. Beda dengan asyukru nanti. Qala al-Qurtubi, Imam Qurtubi berkata, alhamdu fi kalamil arabi maknahu, alhamdu di dalam kalam Arab maknanya adalah as-sana'u al-kamilu, pujian yang sempurna. Wal alif wal lam lil istighraqil jinsi, alif dan lam menunjukkan satu jenis. Fahuwa subhanahu wa ta'ala, ia Allah ta'ala itu tadi, yastahiqul hamda bi ajmaihi, memiliki hak untuk dipuji secara total. Secara total. Wasana'a al-mutlaqah, dan memiliki hak untuk sana itu ya pujian secara mutlak tanpa syarat. Nanti bedanya nanti. Walhamdu, lafadz hamd kalau sudah disebutkan hamd itu naqidzuz dzammi, berarti berlawanan dengan celaan. Karenanya kenapa Allah memberikan nama Nabi kita dengan nama Ahmad ataupun Muhammad? Nabi kita kan, Nabi kita diberi nama Ahmad atau Muhammad. Ahmad oleh impian ibunda Nabi Muhammad, Aminah, tapi kemudian oleh kakeknya Muhammad diberi nama lafadz Muhammad. Problem itu Pak. Bagi kita tidak problem, karena kita tidak pernah tahu makna Muhammad secara sejati. Ya Muhammad, mat, tukang pala, mat, tukang nyuri. Biasa. Tapi kalau orang Arab menyebut Muhammad, itu sama dengan kita menyebut orang, wahai orang yang terpuji tanpa celaan, terpuji tanpa hinaan, terpuji tanpa syarat. Dan Muhammad. Beda dengan masykur. Beda. Masykur. Sama itu pujian ya. Tapi kalau Muhammad itu problem bagi mereka, sehingga bayangkan Pak, Abu Jahal itu musuhnya Nabi Muhammad. Abu Sofyan di awalnya musuhnya Nabi Muhammad. Bayangkan, saya benci sama Mas Asmoro. Kok saya harus menyifati Mas Asmoro, wahai orang yang ganteng? Kan lucu gitu loh. Padahal saya benci nih sama Asmoro. Gitu. Nah itu dibuat, disetting oleh Allah dalam takdirnya sedemikian rupa, sehingga orang-orang yang benci kepada Muhammad tetap harus menyebutnya Muhammad, wahai orang yang terpuji. Padahal aku benci sama dia, tapi kenapa mesti menyebut itu? Gitu. Kenapa tidak disebut nama yang lain? Misalnya Zaid, nama Nabi kita, itu biasa aja gitu loh. Tapi kalau sudah sebutannya, wahai Muhammad, wahai orang yang terpuji, sini, aku benci sama kamu, kan tidak mungkin gitu.
Wahai orang yang terpuji, kamu bohong. Kan tidak mungkin orang terpuji kok bohong. Gitu. Wahai orang terpuji, kamu majnun. Anta majnunun. Muhammad anta majnunun. Tidak mungkin. Itu kontraproduktif. Kontradiktif antara lafaz yang satu dengan lafaz yang lain. Itu kerennya lafaz hamdun itu, hamidah itu tadi. Sehingga kenapa Muhammad kok namanya Muhammad, bukan Isa, bukan Musa, bukan Ibrahim, bukan Nabi kita terakhir itu. Karena itu salah satunya untuk membuat paradoksi. Paradok, orang benci kok nyebut terpuji gitu. Dan pujian itu lafaz Muhammad, lafaz hamdun itu tadi pujian tanpa syarat. Gitu. Tanpa syarat, memang orang itu berhak mendapatkan pujian. Gitu. Wa huwa lafaz alhamdu itu a'ammu minasyukri, lebih umum, lebih luas cakupannya minasyukri daripada lafaz asyukur. Li'anna syukra yakunu muqabilan ni'mati bi khilafil hamdi. Karena lafaz asyukru diucapkan oleh seseorang akibat mendapatkan sesuatu nikmat. Kalau lafaz alhamdu tidak. Itu tadi tanpa tanpa syarat. Takulu hamidtur rajula ala syuja'atihi wa ala ilmihi. Aku memuji ia karena gagah. Gagahnya ia tidak punya pengaruh terhadap saya. Woi keren Mas Asmoro, ganteng. Gantengnya dia tidak punya pengaruh terhadap saya. Itu namanya pujian dengan kata lafaz alhamdu. Beda dengan asyukru. Asyukru aku bersyukur. Syakartu aku bersyukur karena kebaikan Asmoro kepadaku. Itu beda ya. Asyukru itu diucapkan karena kita mendapatkan nikmat dari si dia. Tapi kalau alhamdu tidak ada. Yes, pokoknya murni aku memuji. Gitu. Makanya itu jadi salah satu rukun di mana kita khutbah menurut mazhab Syafi'i. Harus pakai lafaz itu, tidak boleh diganti. Alhamdulillah. Lafaz Allah kemarin sudah kita bahas. Allah beda dengan 99 Asmaul Husna yang lain. Karena 99 Asmaul Husna yang lain merupakan sifat dari lafaz Allah. Allahnya pokok. Ketika disebut Allah berarti 99 nama tercakup. Ketika disebut yang lain belum mencakup yang lain individu. Itu maka kenapa Syafi'i luar biasa menjadikan alhamdu dan Allah sebagai rangkaian yang tidak digantikan oleh apapun sebagai salah satu rukun khutbah Jum'ah. Itu. Khutbah Idul Fitri Idul Adha sama enggak sama. Bedanya sholatnya nah, kalau enggak sah ya wis. Bedanya itu saja. Syarat sah rukunnya padha wae. Gitu ya. Wa taqulu syakartuhu ala ihsanihi. Kalau syukur karena kebaikannya. Wais, luar biasa Pak Rudi. Asal ketemu saya diajak ngopi, gitu. Tapi luar biasa gagahnya Mas Asmoro. Itu tidak ada urusannya dengan kita. Gagahnya Asmoro tidak punya dampak terhadap kita. Tapi ringan tangannya Pak Rudi punya pengaruh terhadap kita karena sering ngasih hadiah. Itu namanya syukur. Kalau hamdu tanpa syarat. Alhamdulillah saya memujimu ya Allah tanpa syarat. Alhamdulillahi segala puji tanpa syarat untukmu ya Allah. Jadi itu makna terdalamnya. Segala puji tanpa syarat apapun untukmu ya Allah. Dari pagi, siang, sore, kapanpun engkau tetap terpuji. Marahmu kepada umat saja terpuji, apalagi sayangmu kepada umat. Contoh Pak, contoh marahnya Allah kepada umat. Saya kalau begadang,
Besok langsung masuk angin. Masuk anginnya saya itu tanda marahnya Allah kepada saya. Dibuat saya masuk angin. Tapi itu tanda sayangnya Allah kepadaku. Coba dibiarkan saja. Tahan badan saya. Tahu-tahu brak, tidak bisa diapa-apakan lagi. Itu. Jadi ketika kita diberi tanda kode sama Allah, itu pertanda bahwa Allah sayang sama kita gitu. Nyoalkannya Allah saja terpuji, apalagi Allah. Cuman kita sering beda penafsiran terhadap kemauan Allah. Surat Al-Fajr itu sebutkannya itu. Oke ya. Wa ammash walhamdu yakunu bil lisan. Tapi alhamdu itu sering diucapkan dengan lisan. Ya alhamdulillah. Tapi asyukru jarang diucapkan dengan lisan. Tapi dirasa di hati. Ya Allah dia. Asal dia datang semua selesai masalah. Ya. Syukur itu namanya. Amma syukru fayakunu bil qalbi wal lisan wal jawarih. Wa dhahaba at-Tabari, Imam at-Tabari berpendapat ila annal hamda wasyukra bi makna wahidin. Bahwa alhamdu dan asyukru maknanya sama menurut Imam at-Tabari. Li'annaka, karena sungguhnya Anda taqulu alhamdulillahi syukron secara makna, tapi hakikatnya itu tadi beda. Qala al-Qurtubi, Imam Qurtubi berkata wa madzhaba ilahi at-Tabari, apa yang dikemukakan oleh Imam at-Tabari alaisa bimardo, tidak disepakati oleh Imam Qurtubi. Imam Tabari berpendapat podo wae, tapi Imam Qurtubi ndak, beda. Itu loh. Para alim ulama saja beda pendapat, apalagi cuman kita. Tukang batu sama-sama tukang batu, beda pendapat. Cara masak. Kalau tukang batu nggak mungkin beda pendapat dengan tukang konsen. Ya beda. Satu komunitas, sama-sama punya prinsip. Kata tukang batu A, cara masaknya begini. Kata tukang batu B, cara masaknya begini. Itu ya, ulama fikih ya berbeda pendapatnya dengan ulama fikih. Ulama tafsir beda pendapatnya dengan ulama tafsir. At-Tabari imam tafsir, Al-Qurtubi imam tafsir. Ya, beda pendapatnya begitu. Tapi kerennya ulama-ulama kalau beda pendapat itu luar biasa. Imam Syafi'i mencetuskan sholat kunut itu sunnah. Imam Hanafi mencetuskan kunut itu tidak sunnah. Tidak usah kunut. Tapi hebatnya mereka itu, ketika pengikutnya Imam Hanafi pergi ke daerah Imam Syafi'i, mereka jadi imam sholat, kunut mereka. Hafal gitu loh, kunut mereka. Ketika Imam Syafi'i datang ke wilayahnya Imam Hanafi, kan Imam Hanafi sudah wafat pada waktu itu, tidak ketemu. Itu Imam Syafi'i tidak kunut. Sampai ditanya sama orang, "Ngapa Syekh kamu tidak kunut?" Menghormati madzhabul wilayah, mazhabnya wilayah ini. Itu kerennya orang-orang itu. Nah, kita sering keliru. Nak nampakkan kita bisa. Gitu. Nak nampakkan kita bisa. Kita tahu bahwasanya ada mazhab yang mengeliminir, tidak memasukkan basmalah di dalam Fatihah. Datanglah ke Masjid Sri Kayangan. Dia pulang dari Mekah. Di Mekah tidak pakai bismillah. Oke? Ini contoh di kita. Sampai ke Sri Kayangan, dia tidak nengok bahwa di Sri Kayangan kok orangnya belum paham masalah mazhab itu, sehingga tidak pakai bismillah. Ributlah orang, timbul fitnah gitu. Kalau lama-lama dulu tidak, Pak. Justru ke tempat mazhab yang lain, dia menghormati mazhab yang lain. Kalau balik, dulu Yai Hasyim Asy'ari versus Yai Wahab Hasbullah. Yai Wahab Hasbullah itu yang mencanangkan kentongan, beduk setiap masjid.
Yai Hasyim Asy'ari, Yai Hasyim Asy'ari mengharamkan beduk. Jadi sampean yang ngaku NU tapi pakai beduk itu sampean bertolak belakang dengan Yai Hasyim Asy'ari. Datanglah Yai Hasyim Asy'ari berkunjung ke wilayah Yai Wahab Hasbullah. Sebelum datang kurang seminggu itu, seluruh warga diperintahkan oleh Yai Wahab Hasbullah. Woi, kiainya anti beduk datang. Turunkan semua beduk. Sembunyikan. Disembunyikan selama sepekan. Kenapa? Untuk menghormati kiai yang akan datang yang anti beduk. Begitu kiainya sudah pulang, pasang lagi. Gitu. Jadi tidak menimbulkan problem, santai aja. Itu ulama-ulama dulu. Begitu juga Yai Ahmad Dahlan sama Yai Hasyim Asy'ari. Jelas beda, tapi kalau berkunjung asik. Yang problem itu kita, Pak. Yang problem itu. Karena kurang ilmu. Nah, sudah beda dikit sudah aliran tuh. Nah, penyakitnya itu mentang-mentang punya ilmunya, nak nunjuk kok. Namanya nak nyari panggung itu problem. Tahu warga sini itu. Tahu warga sini itu problem kayak gitu. Ya sudah, ikuti saja. Kan enggak apa-apa. Kecuali yang memang haram. Itu Pak ya. Tuh lafaz alhamdu. Nah. Rabbil alamina, lafaz Rabbil alamina apa maknanya? Paham ya? Alhamdu ya. Alhamdulillah. Kenapa lafaznya alhamdu? Kenapa digabung dengan lillahi? Karena kerennya lafaz itu. Alhamdu itu pujian tanpa syarat. Lillahi itu asma Allah yang mutlak, yang ghairul mustaq, yang memang aslinya asma Allah, Tuhan kita adalah Allah itu. Baru disifati huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir ila akhirih. Itu sifat-sifat dari Allah. Allahu ar-Rahman, Allahu ar-Rahim, Allahu al-Malik, Allahu al-Quddus ila akhirih. Itu sifat Allah. Walillahil asmaul husna, sifatul husna, sifat yang elok. Itu Allah, makanya digabungkan. Maka ketika bismillahirrahmanirrahim kemarin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan, dari nariknya setan sehingga kita menjadi pribadi seperti setan. Apa itu? Sombong. Itu pertama, a'udzubillah itu. Kemudian bismillahirrahmanirrahim tergantung af'al kita. Usolli biibda'i bismillah, itu bismillahi. Aku sholat dengan diawali membaca bismillahirrahmanirrahim. Aku makan, aku lubi bismillahirrahmanirrahim. Aku makan dengan diawali mohon berkah kepada Allah, bibis dengan asma Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Baru masuk alhamdulillahi, segala puji tanpa syarat untukmu ya Allah. Gitu. Segala puji tanpa syarat untukmu ya Allah. Masukkan di dalam hati. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa itu makna rabbil alamin? Rabbil alamin ar-rabbu fil lughati, lafaz ar-rabbu fil lughah masdarun bima'na tarbiyah. Masdar dengan menggunakan makna tarbiyah. Tarbiyah itu pendidikan. Maka fakultas tarbiyah, fakultas pendidikan. Beda pendidikan dan pembelajaran. Kalau pembelajaran itu hanya mengajarkan kepada seseorang keilmuan. Saya ngajari 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. 4 bagi 2 sama dengan 2. Begitu, itu namanya pembelajaran, proses KBM. Tapi kalau sudah pendidikan, itu selain ilmu yang kita turunkan kepada anak didik kita, tarbiyah itu, juga kita kelola bagaimana proses perkembangan bagi dia agar menapai masa demi masanya dengan fase-fase yang terbaik. Itu tarbiyah.
Makanya Bapak Ibu akan menjadi beda ketika melihat lembaga pendidikan kursus dengan madrasah atau sekolahan. Ngapo yo kalau orang belajar di sekolahan kok lambat nian. Tapi belajar di kursusan cepat ngerjakan soal gitu. Karena di kursus tidak mendidik, di kursus hanya membelajarkan. Ilmunya aja yang dijejal. Tapi kalau di sekolahan, di madrasah itu ada proses tarbiyah. Dididik anak-anak, akhlaknya, masuk diajari berdirinya dulu, diajari salamnya dulu, diajari doanya dulu, begitu. Keluar dan seterusnya agar prosesnya akan terakomodir setahap demi setahap dengan baik. Gitu. Tarbiyah. Wahya isla'u syu'unil ghairi. Memperbaiki kondisi orang lain. Memproses. Wari'ayatu amrihi, mengatur, pengaturan terhadap persoalan-persoalan al-ghair. Qala al-Harawi yuqalu liman qama bi islahi syai'in wa itmamihi. Maka menurut Imam Harawi dikatakan atau disebutkan bagi orang yang berupaya untuk memperbaiki dan menyempurnakan orang lain, qad rabbahu, dia telah mendidik orang itu. Dan mendidik itu proses dari satu demi satu. Wa minhu summiya ar-rabbaniyun, maka orang-orang pendidik itu disebut ar-rabbaniyun, para pendidik, liqiyamihim bil kutubi. Nah, wa fis sahih disebutkan di dalam as-sahih, rabba fulanin waladahu ay yarubbuhu tarbiyatan ay rabbahu. Seseorang mendidik anaknya maka disebut yarubbuhu ay rabbahu. Wal murabbuna jam'ul murabbi. Ila hadrati murabbi ruhina. Sering kan? Ila hadrati murabbi ruhina, ya murabbi ruhina, wahai orang yang mendidik rohku. Warabbu, lafaz ar-rabbu mustaqan minat tarbiyah, diambilkan dari lafaz tarbiyah. Fahuwa subhanahu wa ta'ala mudabbirun li halqihi wa murabbihi wa murabbihim. Allah Ta'ala itu mudabbirun li halqihi, membentuk makhluknya, wa murabbihim ay mendidik makhluknya. Wa yutlaqu ar-rabbu ala ma'anin. Lafaz ar-rabbu memiliki banyak makna. Dia yaitu al-maliku. Satu al-malik, pemilik. Wal muslih, pembaik, pengatur kebaikan. Wal ma'budu, orang yang diibadai. Was sayyidu, junjungan. Al-muta' yang ditaati. Taqulu hadza rabbul ibili. Jikalau ada orang mengatakan hada rabbul ibili, ini adalah rabbul ibil, bukan pendidik unta tidak bisa dididik. Tapi malikul ibil, pemilik unta. Wa rabbud dari, pemilik rumah, ay malikuha. Wala yuqalu fi ghairillah illa bil idhafah. Selain Allah enggak boleh pakai nama Rabbi tanpa idhafah. Idhafah itu lanjutannya. Makanya ya murabbi ruhina, tidak boleh wahai ya Rabbi untuk orang, tidak boleh. Maksudnya sayyidi, tapi wahai Rabbi tidak boleh. Harus dilanjutkan dengan idhofah. Warabbu as-sayyidu al-muta'u, bimakna as-sayyid al-muta', junjungan yang ditaati. Fayaski rabbahu khamra, surat Yusuf ini. Fayaski, maka seseorang akan memberikan minuman rabbahu kepada junjungannya, kepada tuannya, khamra, minuman khamr. Wal rabbu al muslih, wa minhu qaluhu yarubbul ladzi yati minal khairi innahu idza su'ilal ma'ruf zada wa tamamma. Al-alamina, lafaz al-alamin itu jam'u alamin. Lafaz alamin adalah jamak dari lafaz alam. Wal alam, lafaz alam ismu jinsin la wahidalahu. Al-alam adalah isim jenis yang tidak memiliki bentuk mufrad. Min lafzihi karrahti wal anam, seperti kaum wal anam dan lafaz anam.
Qala Abu Su'ud, al-alam ismun lima yu'lamu bihi. Al-alam adalah nama dari sesuatu yang telah diketahui. Kal khatim wal qalib. Walaba fima yu'lamu bihi as-sani tabaraka wa ta'ala, yang telah diketahui atau umum terhadapnya apa-apa atau zat yang membuatnya tabaraka wa ta'ala minal masnu'at, dari perkara-perkara yang dibuat. Al-alam itu biasanya orang menyebutnya alam semesta. Maka alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji untukmu ya Allah tanpa syarat. Siapa Allah? Rabbil alamina, zat yang memelihara seluruh alam yang ada. Gitu itu maknanya. Lafaz surat Al-Fatihah di ayat yang kedua kalau bismillah kita masukkan. Oke ya. Alhamdulillah, segala puji lillahi, tanpa syarat, hanya untukmu ya Allah. Siapa Allah? Rabbil alamina, pengatur, pemelihara, pemilik seluruh alam yang ada. Alam dunia, alam akhirat. Alam itu segala yang diciptakan, yang diketahui al-masnu'atnya, yang diketahui as-sani'nya, orang atau zat yang menciptakannya. Itu cara kita memaknai surat Al-Fatihah ayat yang pertama atau ayat yang kedua setelah Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira itu hal yang perlu kita masukkan ketika kita membaca Fatihah, agar Fatihah kita jauh nanti pelan-pelan lebih bermakna setahap demi setahap. Saya kira itu, monggo kalau ada yang ingin didiskusikan, boleh masalah ini, ataupun seperti biasanya kita melebar sesuai dengan kondisi yang ada. Silakan. Kepada bapak-bapak yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, pertama Pak Guru, saya bertanya, kalau kita simak tadi pelajaran kita masalah surat Al-Fatihah, yaitu terutama pada ayat kedua, yaitu Alhamdulillah. Nah, ada juga tapi mohon diperbaiki, ada juga syarat kita untuk mengerjakan sholat. Itu kan yang terutama Al-Fatihah kita benar. Yang benar ini kan macam-macam tuh. Ada kadang-kadang logat daerah seperti Alhamdulillah itu, ada juga menyebut alham, ada kha. Nah itu sudah itu alamin. Ada juga yang tebal ataupun yang halus. Tentu ini kan karena berbahasa Arab, katanya itu pengertian ataupun artinya berbeda. Nah itu seperti apa Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi malam ada pertanyaan yang serupa dengan ini. Serupa. Pak, saya kalau makmum kepada orang, imamnya menurut saya salah bacaannya dalam Fatihah. Yang dicontohkan oleh kawan saya tadi malam pengajian itu lafaz an'amta. Kan itu hamzah, an kan pakai hamzah, am kan pakai ain. Kadang dibunyikan ain galuh, kadang dibunyikan hamzah galuh. Kan ini problem, Pak. Problem pertama pendengaran. Bisa jadi salah yang dengar. Oke. Yang membaca benerlah, yang mendengarkan kok yang salah, bisa jadi. Iya. Yang kedua, bisa jadi memang itulah yang dibaca salah bacaan, yang mendengar itu benar. Tapi dalam keilmuan itu
Orang yang tamatan S1 ketika mau ujian skripsi, boleh enggak diuji oleh tamatan SMA, Pak? Skripsi nih, ujian skripsi. Enggak boleh. Walaupun si tamatan SMA tadi pinter luar biasa. Ada orang yang pinter komputer, autodidak, pinter luar biasa. Ada anak setikom, nak ujian. Ujian komputer. Wah, yang uji anak tamatan SMA tadi, itu ujiannya tidak sah. Walaupun anak itu pinter luar biasa. Ini kode etik keilmuan. Kita yang secara umum tidak lebih pinter dari imam kita, maka tidak boleh mengkalkulasi imam kita. Oh, siapa tidak sah, tidak boleh. Karena kalkulasi kita tidak sahih secara keilmuan. Saya pisahkan itu dulu. Tapi bagaimana saya yakin dia tidak sah? Kalau yakin Anda dia tidak sah, silakan mufarokoh, misahkan diri dari makmuman terhadapnya tanpa harus ngejas. Gitu, nggak boleh menuduh. Menuduh itu namanya mengadili. Mengadili itu namanya menilai. Dia hanya boleh untuk dirinya sendiri. Gitu. Itu satu, yang pertama itu. Yang kedua, saya kok husnudzon, Pak. Husnudzon sama Allah. Begini, Allah ndak gitu-gitu amat terhadap kita. Ya namanya wong Jawa, wong Minang. Bismillahirrahmanirrahim. Orang Minang ndak bisa, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Orang Minang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Belum tentu benar ini, Pak. Tapi kata orang Minang beda lagi. Ghairil, orang Melayu, orang Banjar, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saya latihan Fatihahnya Syekh Ali Jabir, ndak bisa-bisa. Kenapa latihannya dengan Syekh Ali Jabir? Itu tuh orang Arab, lebih pas daripada siapapun kiai Indonesia, ya enggak? Ya orang Arab, bahasa dia. Gitu. Orang Jambi asli ngomong bahasa Jambi sambil lalu, Pak. Saya walaupun sudah 25 tahun di Jambi karena aslinya Jawa, ngomong Jambi itu ya masih kelihatan Jawanya. Kira-kira begitu. Tapi kan dimakfu sama orang. Gitu loh. Orang Jambi ditanya sama, Mama kemana? Nggak datang. Apa udah datang? Loro. Padahal yang dimaksud loro, sakit. Tulisannya sama, loro dengan lo. Tapi karena yang ngomong orang Bugis, maka diampuni. Orang Bugis ngomong maksudnya loro, Pak. Oh iya, loro. Bukan loro. Loro itu sakit, loro itu dua. Apa kabar mamamu? Apa kabar mamamu? Di rumah. Ngapa udah datang? Loro, Pak. Loro dah. Iya loro. Diampuni gitu loh. Nah, saya yakin, saya husnudzon bahwa itu adalah diampuni oleh Allah asal bukan kesengajaan. Kalau sudah tak tahu bahwa alhamdulillahirabbil alamin, bacaannya adalah seperti itu, disengaja-sengajoi alhamdulillah, itu problem. Gitu. Itu, Pak. Itu problem. Gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Kiai saya Al-Maghfurlah Yai Haji Abdul Hadi, kalau ngaji biasa, karena Prianton Jogja itu ngalamin, Pak. Kalau ngaji biasa, alhamdulillah utawi sekabeh puji iku lillahi kagungane Allah Subhanahu wa taala Rabbil ngalamin, kang mengerani ngalam kabeh. Kayak gitu. Tapi kalau ngaji Al-Qur'an ngimami, ya bener Rabbil alamin. Gitu.
Itu problem. Jadi kalau menurut saya, kalau memang logatnya itulah, ya bisanya itulah, maka Allah datangkan rahmatnya kepada kita. Ingat, masuk surganya kita bukan karena amal kita, jauh Pak kalau karena amal kita, karena rahmat Allah. Cuman rahmat Allah datang karena amal kita. Jangan nganggep kita akan dapat rahmat kalau sholat beda. Di sholat kita bukan penyebab masuk surga kita. Masuk surga kita karena rahmat Allah. Tapi rahmat Allah datang karena kita taat. Gitu. Jadi kita taat itu dalam rangka ngerayu Allah. Saya kira gitu Pak. Jadi santai. Saya waduh iya ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba cari YouTube-nya. Waladdallin. Enggak boleh rubah apa mimi ini enggak boleh rubah. Sementara selama ini saya rubah. Waladdallin. Rubah ini. Kalau sehari Jabir waladdallin enggak rubah kok. Kok gitu ya? Ulangi lagi kok gitu ya? Oh, kok gitu ya? Yang menurut saya sudah fasih, ternyata belum. Gitu. Jadi gitu. Kalau kita jadi makmum, imam kita menurut kita salah dan kita yakin imam kita salah, maka tindakan yang dilakukan boleh mufarokoh. Tapi nggak boleh koar-koar, nggak boleh ribut ketika imam kita jauh lebih pintar daripada kita. Nggak sah gitu. Gitu. Bisa jadi kita salah dengar, bisa jadi ilmu kita memang nggak sampai. Gitu. Tidak husnudzon saja. Satu. Yang kedua, kalau dalam makmuman, saya pakai teori yang kedua Pak, walaupun ini jarang dipakai orang. Dalam amal kita, saya sering ngomong, kita itu punya dua, ada jasad, ada roh. Sebutannya syariat, ada tasawuf. Syariat itu jasad, makanan jasad kita syariat, makanan rohani kita tasawuf. Ketika kita melihat, mendengar imam kita tidak fasih betul. Tapi jangan salah betul. Kalau salah betul susah lah. Kurang fasih betul itu logat itu tadi. Maka saya menerapkan ilmu, mudah-mudahan beliau ikhlasnya melebihi saya. Sehingga nutupi itu. Itu teori saya. Saya tidak pernah mufarokoh dari imam yang menurut standar saya ada kekurangan sedikit. Walaupun itu Fatihah, saya enggak. Saya husnudzon saja. Insya Allah Allah menerima. Gitu saya tapi. Ya Bapak mau silakan punya. Gitu Pak. Makasih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyambung masalah Bapak tadi menyatakan masalah Fatihah. Yang saya tanyakan gini Ustaz, apakah perlu kita membaca Fatihah itu ada orang yang menyatakan oh Fatihah kamu ini benar gitu, atau ada pengesahan dari seseorang guru atau siapapun? Nah, kalau memang ada itu berapa guru yang harus kita menyatakan sah? Seandainya saya membaca Fatihah itu ada guru, oh iya memang benar Fatihah kau ini benar gitu, atau 2-3 guru. Apakah perlu begitu Ustaz? Kalau seandainya perlu, apakah sah juga kalau kita baca Fatihah itu hanya sekedar dulunya kita ngaji gitu kan di kampung-kampung, itu bisalah baca Fatihah. Lalu itu kita lanjutkan, tidak seorang pun orang yang menyatakan bahasanya Fatihah kita itu benar. Nah, gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya sanad Pak. Sanad itu ditalkin. Dalam bahasa ilmu namanya talqin. Talqin yang kita ketahui kan talqin di atas kuburan. Talqin itu sesungguhnya ngajarin orang face to face. Satu berhadapan. Dalam bahasa Al-Quran namanya talaki. Oh itu ditalaki. Idealnya begitu. Idealnya. Pak, saya nak belajar Al-Fatihah. Berhadapan dengan orang yang punya ijazah. Jangan orang yang tidak punya ijazah, sepodo wae, tukang angon, tukang angon latihan angon dengan orang yang bukan angon, tidak bisa,
gitu. Jadi kalau idealnya Pak, ideal hidup begitu. Datang ke guru, gurunya yang punya ijazah tentang makharijul huruf, tentang sifatul huruf, tajwidnya. Nah, kalau di kita minimal, kalau di kita adalah qari minimal. Kalau qari kan ijazahnya sudah teridentifikasi melalui lomba-lomba. Juara MTQ. Nah, gitu kan? Itu identifikasinya sudah ditalaki oleh banyak guru gitu. Kalau idealnya begitu, datang siapa ahli tilawah kita. Pak, dengarkan Fatihah saya, Pak. Idealnya. Cuman kan kita mau begitu, token rumah bunyi. Nah, itu loh, beras habis. Itu loh problemnya. Sehingga ya pakainya itu. Maka saya sampaikan, tidak usah sombong-sombong amat ketika kita mendengarkan Fatihah orang. Bisa jadi kita yang salah. Gitu. Karena kita belum pernah ditalkin. Bacaan saya sama dengan apa yang disampaikan oleh Datuk tadi. Yaitu diajari oleh ibu saya. Rin saya, rin ibu saya. Bot saya, bot ibu saya. Karena yang ngajari Quran saya adalah ibu saya. Ayo Allah, kecil itu diajari sampai saya bisa. Gitu. Apakah ini pasti benar? Wallahu a'lam. Karena saya belum pernah ditalkin. Dan saya tidak mau memberikan ijazah kepada orang lain karena saya bukan orang yang punya ijazah dalam bidang itu. Makanya langkah yang saya lakukan adalah ketika menurut saya imam itu tidak sesuai dengan saya, bisa jadi dia benar, saya salah, bisa jadi saya salah pendengaran, bisa jadi ya memang dua-duanya salah atau dua-duanya benar. Saya husnudzon, itulah yang saya pakai. Tertibnya bapak cari guru, duduk minta ditalkin, betul Pak. Gitu. Cuman ya itu waktunya ada beda. Kakak saya talkin Fatihah sampai mbah saya meninggal. Dah hatam. Tiap hari datang suruh baca Fatihah sampai mbah saya meninggal. Kakak saya sekarang umurnya mungkin 70 tahun ada. Kakak sepupu. Tiap malam datang, bapaknya datang. Saya dengarkan ngaji ghairil, ngaji Fatihah. Udah hatam-hatam, itu namanya talqin, memperbaiki. Lah keren, gigi ompong. Aduh, problem lagi. Lah sudah pinter ngajinya, gigi ompong. Udah bisa, Pak. Udah bisa. Saya nanya ke yaitulah tadi Pak Wagub. Yai, ngapa ndak mau jadi imam? Gigi ompong. Kayak kata beliau, gigi ompong. Sefase-fasenya saya sudah wush. Itu. Jadi itu ya problem. Ya, kalau sudah tua, tingkatkan konsep keikhlasan. Fikihnya sebisanya, syariatnya bisanya, tuju ke keikhlasan. Gitu Pak. Enggak. Tanya lagi Ustaz, di luar tema. Ustaz tadi mengatakan bahwasanya besok kita itu tahun baru Hijriah. Yang saya tanyakan, ada orang itu melakukan puasa pada tanggal 1 itu. Itu bagaimana Ustaz? Apakah ada ajarannya atau ada? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak tahu hadisnya sahih apa tidak, tapi ada ajarannya. Barang siapa puasa akhir tahun, puasa awal tahun, sama dengan puasa setahun. Awal gini, bawa bambu itu yang elok, bawa jenazah itu yang elok, ujung sama ujung. Itu logikanya seperti itu saja. Jadi, tapi seperti itu tidak sama, Pak. Puasa setahun ya tidak sama dengan 2 hari. Weh, Mas Asmoro,
Bojone sampean ayu kaya Ayu Ting Ting. Ya, tapi bukan Ayu Ting Ting, koyo. Seperti Ayu Ting Ting, tapi ya bukan Ayu Ting Ting gitu lah. Jadi sebagian salah satu dari ajaran fatwa dari para ulama kiai-kiai saya terdahulu disunnahkan puasa akhir tahun. Akhir tahun itu untuk awal tahun yang kemarin. Nah, bukan ini akhir tahun sekarang dengan awal tahun yang besok, bukan. Akhir tahun sekarang itu dengan awal tahun kemarin. Namanya ujung ke dengan ujung, tutup dengan buka gitu. Itu dikiaskan kepada kenapa Nabi Muhammad senang puasa hari Kamis. Ayo pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad senang puasa hari Kamis? Karena Nabi Muhammad berharap sedang amalnya dilaporkan kepada Allah mingguan, beliau sedang puasa. Nah, itu orientasi logisnya begitu. Kita berharap ujung dan awal kita sedang baik. Kalau bisa tengahnya baik juga. Salah satu amaliyah yang dianjurkan oleh para kiai adalah puasa awal tahun besok. Apakah puasa awal tahun itu haram? Yang diharamkan selama 1 tahun puasa itu cuma 5 hari. Ini sepakat ulama. Yang pertama tanggal 1 Syawal, Idul Fitri. Yang kedua tanggal 10 Dzulhijjah, Idul Adha. Yang ketiga 4, 5 tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah atau Yaumut Tasyrik, hari Tasyrik. Di luar yang 5 hari ini berarti boleh berpuasa. Nah, tanggal 1 Muharram di luar 5 hari maka boleh berpuasa. Hukum puasa 1 tahun terus menerus bagaimana? Hukum puasa 1 tahun terus menerus jikalau mengikutkan yang 5 hari tadi haram. Tapi kalau yang 5 hari itu tidak puasa, artinya setahun kita puasa terus kecuali yang 5 hari tadi, maka hukumnya makruh bagi orang yang kesehatannya terganggu jikalau puasa terus menerus. Problemnya gitu, karena badan kita butuh haknya. Maka Nabi mensunnahkan kepada kita kalau memang senang puasa terus menerus, puasalah Daud. Daud itu puasa sekarang, besok Ida, besok lagi, besok Ida gitu. Selang-seling. Karena puasa sunnah dalam 1 bulan itu banyak. Yang pertama Senin Kemis. Yang kedua Yaumul Bid. Tanggal berapa? 13, 14, 15. Masih kurang lagi Daud, kata Nabi. Kamu masih kurang lagi, pingin puasa terus. Daud. Gitu. Dan puasa ada standarnya, jangan berlebih, jangan kurang. Artinya standarnya min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Saya kira begitu, Pak. Makasih. Udah? Kalau nggak ada kita tutup dengan doa akhir tahun. Nah, ini kan akhir tahun sekarang. Saya tidak hafal doanya. Orang pernah setahun sekali, Pak. Setahun sekali. Ya dimaklumilah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amilna fi hadhihi sanati mimma nahaitana anhu falam natub minhu wa lam tardahu wa lam tansahu wa hamilta alaina ba'da qudratika ala uqubatina wa da'autana ila taubati minhu ba'da jara'atina ala maksiatik. Allahumma inna nastaghfiruka faghfir lana
wa ma amilnahu fiha mimma tardahu wa wa'adtana alaihi thawab fanas'aluka Allahumma ya karim ya dzal jalali wal ikram anta taqabbalahu minna wa la taqta' raja'ana wa la taqta' raja'ana wa la taqta' raja'ana minka ya karim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim.